gue telusurin, gue nyasar kan, nggak ketemu kan, Nggak ketemu. jalurnya itu nggak ada. Heeh. Pas gue turun muter ke jalur bawah itu muter-muter kan. Ya, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di Gibas channel. Di lanjutan video sebelumnya nih Kang. Yup. Di video kali ini gue akan menceritakan kisah misteri gue di channel gue sendiri. Nah, jadi gantian ya. Gantian ya. Kayak narasumbernya yang punya channel sekarang. Enggak dong. Iya bener, Iya, narasumbernya iya. yang punya channel. Iya. Oke? Karena kan Ya. cerita-cerita lu sekarang. Bener. Iya. Oke. Oh, tadi kan cerita gua. Kemarin. Betul, Iya. betul. Sekarang cerita gue. Karena gue mau bagi cerita misteri gue nih Kang. Ya harus dong. Kita kan Iya. harus berbagi cerita. Bener. Oke, buat didengerin sama lu semua, oke? Dan kalian ini sekarang masuk ke segmen Kocak, konten ngacak, bikin ngakak. ya. Oke, di video kali ini gue ditemenin sama Kang Untung, karena gue mau ceritain berbagi cerita sama kalian semua nih, cerita misteri gue nih Kang. Wis. Itu Misteri juga ya. Punya misteri, cerita Kang. apa nih sekarang nih? Ini lumayan zaman dulu banget nih Kang. Oh. Ini gue waktu zaman SMA itu Kang. Mm-mm. Zaman SMA gue lupa dah. ABG ya. ABG. Masih Belum siap punya nih? KTP tuh. Oh, ya belum Iya, lah. karena gue ingat banget nih ceritanya nih. Jadi gue waktu itu emang liburan sekolah kan nih, liburan sekolah pemilu waktu itu Kang. Lagi pemilu tuh. Pemilu. Zamannya siapa tuh? Zamannya Pak SBY, Susilo Oh. Bambang Yudhoyono. Waktu itu Yang pemilihan. menangnya SBY. Iya, yang pertama kloter pertama ya. Nah di situ kan libur tuh. 2004 ya. Iya, kalau nggak salah sih 2004. Jadi waktu itu libur kita kan belum nyoblos. Jadi teman-teman gue ini emang udah janjian nih kita nih. Itu ada kurang lebih ada 9 orang tuh gue tuh. Cewek ada 2. Teman satu kelas berarti. Iya, satu kelas. Cewek 2, sisanya cowok tuh ada 7 ya kan. Nah, di situ emang udah ada yang pengalaman juga tuh. Kurang lebih ada 3 orang yang pengalaman di gunung gitu karena di sekolahan gue itu ada eskul yang namanya Merpala, kalau nggak salah ya. Kayak Mapala gitu Iya, ya. kayak gitu-gitu dah, gue lupa juga. Jadi udah nih, gue janjian tuh emang libur kan, Iya. janjian kita ke Gunung Salak nih Kang. Direncanakan untuk naik gunung Iya, pas libur pemilu. betul. Jadi waktu itu Wah, setan gunung kayaknya. Serem juga nih kayaknya. jadi waktu itu gue camping di daerah Gunung Salak Kang. Itu emang nggak jauh dari sekolahan gue ya. Masih daerah Bogor lah, kabupaten atau daerah situlah Ya, Bogor lah, Gunung masih Salak. masih Bogor kan ya. Iya. Jadi Karena sekolah di Bogor ya, gue dulu SMA di Bogor nih. Benar di situ dah. Cilodong. Nggak jauh, gue masih daerah Keradenan waktu itu. Jadi gua waktu itu camping ke Gunung Salak, nyarter mobil angkot tuh Kang, karena emang jaraknya nggak terlalu jauh ya. Jadi kita nyarter angkot dari Langsung ke Gunung Salak Kang. Jadi posisinya itu kita orang nggak masuk lewat jalur resmi, jalur ilegal masuknya. ilegal. Itu gua Lewat pinggiran gitu. pinggiran gunung Kang, gua masuknya. Buka jalur sendiri atau gimana? Memang udah banyak juga yang lewat situ. Gue nggak ngerti karena temen gue ini yang 3 nih, yang ini ya dia yang ngaturnya lah, yang ngatur jalannya itu kan. Ya mungkin bukan pengalaman gitu. Karena kan pas gue udah tahu sekarang kalau itu jalur bukan ilegal gitu Ya, kan. maksudnya nggak ada pengelolanya gitu. Betul. Jadi kalau jalur resminya itu kan kita masuk tuh, kita bayar tuh kan. Jadi kalau misalkan kita lewat jalur resmi, kalau ada apa-apa itu tim pencarinya enak gitu. Jadi karena kalau terdata. kalau ada apa-apa sama kita itu udah ada datanya Kang. Jadi jangan lo tiru juga ya. Iyalah. Oke, Main jadi ke gunung itu angker juga Bang. Angker, makanya lu jangan pakai jalur-jalur Apalagi yang ilegal. Gunung Salak tuh sendiri. Iya itu Kang. Asli itu makan. Bener ini. Jadi gimana nih ceritanya nih? Oke, lanjut. Jadi pas kita berangkat pagi tuh Kang dari sekolahan tuh Kang. Pagi sekitar jam 5 lah kita ngumpul tuh. Karena emang kita ngudak waktu kan. Waktu itu kita libur cuman 2 hari apa ya kalau nggak salah. Kita naik tuh berangkat jam 5 ke Gunung Salak. Lewat jalur ilegal. Pakai angkot itu. Angkot. Sampai sono itu jam 9 atau jam 10 lah. Masih pagi. Di gunung.
Iya, nyampe di gunung tuh. Pos Di pertama berarti. bukan, Kang. Jadi di pas kita mau nanjak tuh, Heeh. jalur itu tuh, Ah. itu kita nyampe jam 9 lah. Iya. Kita naik nih, Kang. Ah. Rame-rame kan. Naiknya nggak begitu jauh nih, emang agak curam tapi nggak begitu jauh. Mhm. Setelah naik di situ itu udah ketemu pos pertama tuh. Mhm. Gue nggak tahu itu pos pertama, cuman di situ ada kayak rumah gitu, kayak pos gitulah, kayak saung lah gitu kan. Iya. Nah di situ ada warung nggak jauh dari pos Dari itu. pos itu. Nah dari situ nggak jauh. Setelah nyampe di situ kita ngasuk dulu tuh, Kang. Dari waduh nih horor juga. Tiba-tiba Anis. Wah Aneh juga ya. aneh. Jangan-jangan pertanda ini. Bahaya nih. Ini cahayanya cerah sendiri cuy. Iya. Anis itu. Ya, Lanjut deh. iya. Ini Apa-apa. jangan Ada kaget yang ya. nemenin aja kali. Jadi kita setelah nyampe itu kita ketemu pos pertama nih, Kang. Kopi itu gitu tuh. Kita buka Iya. terpal doang, bukan tenda sih sebenarnya, cuman kayak terpal gitu buat ya ngaso lah. Buat berteduh aja ya. Jadi kita gelar kayak terpal gitu, kita nyeduh kopi, makan Indomie, pokoknya semua kita istirahat lah, ngaso dulu, ngelempengin kaki gitu kan, buat persiapan jalan ke atas. Batang Iya. 2 batang gitu. Iya. Dulu tuh zaman-zamannya rokok super. Super lah atau enggak garam filter. Iya. Rokok-rokok belajar Ini tuh. kan sponsornya kan. Bukan. Belum ada sponsor nih. Masuk dong. Ayo. Jadi gue lanjut nih, Kang. Iya, siap. Ya, jadi udah nyampe istirahat, selesai istirahat kita ngudak waktu juga kan. Naik nih ke atas. Itu jaraknya lumayan juga tuh. Ini jarak naik 1 kilo ke gunung sama 1 kilonya jalan biasa. Itu beda cuy. Itu lebih jauh jarak naik 1 kilo naik ke gunung. Ya iyalah kan tanjakan, Bang. Iya bener. Itu wah berasa ada, Kang. Udah gitu jalannya terjal. Makanya gue nggak pernah percaya kalau misalkan 1 kilo lagi nyampe ke Kawah Ratu. Itu gue nggak percaya cuy. Karena jauh banget jaraknya cuy. Perasaannya. Gue udah berapa kali naik gunung, pasti gue 1 kilonya ini bukan 1 kilo jalan datar. Betul. Capek gue bilang. Udah nih, Kang, sampai kita mau naik ke Kawah Ratu nih, kita mau ke Kawah Ratunya Gunung Salak nih. Di tengah perjalanan itu gue dipegat sama monyet liar. Wis. Itu Monyet liar. iya, Kang. Ketemu teman gitu. Itu asli lumayan serem juga, Kang. Banyak lagi ya. Wah banyak, Bang, karena di situ masih hutan gitu kan. Iya. Jadi banyak yang hewan-hewan liar gitulah. Iya. Jadi kita nggak berani ngelewatin tuh, Kang. Ngusir aja kita nggak berani, Kang. Hmm. Karena emang gue denger juga kan, emang kalau di gunung itu nggak boleh macem-macem lah, apalagi sama hewan-hewan itu kan. Jangan mengganggu lah gitu. Heeh. Jadi gue nunggu tuh, kita tuh 9 orang nunggu tuh. Jadi nggak diusirin ya, biarin Ya, aja. Iya, gue diemin Nggak aja kan. dikasih kacang juga. Iya, udah gue diemin aja. Kacang nggak bawa ya. Gak bawa. Dia makan kacang, kita makan apa? Iya kan? Iya. Gila lu bener. Lama tuh, Kang, asli lama banget itu. Gue tungguin. Sejaman kali ya. Sejam ada, sejam. Mungkin lagi rapat juga dia. Iya bisa. Atau nggak bikin podcast. Keluar tuh, waduh, gila. Itu selesai tuh, Kang. Jadi pas dia pergi, kita lanjut lagi tuh jalan tuh. Red. Singkat cerita, gua udah nyampe nih di Kawah Ratu. Puncak. Puncak bukan, gua nggak tahu itu puncak atau bukan ya, tapi Pokoknya kita di Kawah udah Ratu ya. Kawah Ratunya Gunung Salak nih. Gua di sono foto-foto, makan Indomie lagi karena emang anak gunung itu identik dengan Indomie, cuy. Iya, betul. Iya. Ini karena simple aja kali ya. Bukan Indomie, mie instan. Mie instan. Aduh, salah sebut gua. Aduh. Mie instan. Padahal cuy. tadi bakal ada tit Oh, gitu ya. iya. Instan, iya bener instan. Kopi instan. Jam berapa itu nyampe puncak nyampe Kawah Ratu? 9 jam 2, kurang lebih jam 12, jam 1-an lah. Pokoknya masih siang lah hitungannya. Oh iya. Cuman 2 jaman berarti nyampe. Kurang lebih lah, pokoknya segituan lah. Gua agak lupa juga kan. Udah di situ udah selesai nih. Gue di Kawah Ratu mungutin itu tuh, ngalapin apa sih namanya? Belerang. Belerang. Kalau kata orang dulu kan belerang Buat itu apa? Buat budukan. Koreng. buat borok. Iya. Buatin koreng itu, Bang. Jadi kata orang dulu kalau belerang itu buat jerawat katanya. Oh, bisa. Ya kan? Gue nggak tahu Banyak juga tuh.
penyakit kulit mungkin Itu ya. gua alapin pakai bungkus, wah gila banyak tuh gua bawa. Buat oleh-oleh. Iya, buat oleh-oleh itu bener buat oleh-oleh. Gokil. Pernah Gua- ke kawah gitu. Bener. Itu gue banyak banget gue alapin tuh Kang. Karena emang zaman dulu masih puber-pubernya tuh Iya. kan. Masih banyak jerawat tuh. Oh. Iya. Jadi gue bawain tuh banyak emang. Iya. Aji mumpung gitu kan. Penyambat tradisional. Iya. Terus singkat lagi ceritanya, udah kelar di Kawah Ratu, foto-foto semua segala macem. Itu turun nih karena emang kita Berarti takut nggak nginep ya? nggak ngecamp. nginep. Kita nggak ngecamp di Kawah Ratunya. Kita langsung buru-buru turun tuh Kang. Pokoknya cuma tektok aja ya. Heeh, karena emang kita pengen ngambil belerangnya doang. Oh, Sebenarnya. cuma foto-foto aja ya. Iya. Kamu tuh punya foto itu waktu zaman itu. Itu pokoknya dulu Masih itu Kodak. masih iya bener masih Kodak zaman dulu tuh belum kayak sekarang digital ya. Digital nggak ada. Gak ada. Handphonenya aja dulu cuman paling keren itu 3310 udah keren banget cuy. Yang buat ganjel itu ya, ganjel mobil. Iya. Kayak batako. Iya. Gede banget. Gue bilang, halo. Bener itu bener. Sinyal hilang gitu. Sinyal hilang di sana hilang kan. Udah nih tinggal cerita nih Kang. Turun dah tuh karena kita ngudak malam juga kan, takut gelap kan. Kalau udah gelap itu kan ngeri juga kita kan, karena masih di gunung gitu. Perjalanannya masih jauh juga. Gitu. Jadi turun gitu, nih. Naiknya ilegal lagi. Iya, takutnya Sasar gimana? kita hilang, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Nah, jadi dibuat lu semua nih jangan pakai jalur yang ilegal lah. Betul. Ngeri. Pakai cara yang safety lah. Gitu. Bener. Jadi kita turun tuh Kang, karena ngudak malam. Takut gelap. Berarti turun sekitar habis asar ya jam 5-an. Enggak nyampe itu gue di Kawah Ratu itu nggak lama kok. Cuman ngambil belerang, kelar, ngopi, Indomie, ngerokok, foto-foto udah turun. Nggak lama kita di atas karena emang jam 2-an udah turun lagi gitu. Karena emang kita takut kemalaman juga di atas kan. Ngeri. Gue turun tuh, alhamdulillahnya pas turun nggak ada halangan kayak monyet tadi kan. Itu nggak ada. Berarti udah kelar rapatnya. Udah selesai, udah cabut. Cuman emang blok sih emang kalau udah jalan-jalan. Berarti nggak sempat foto-foto sama monyet? Kagak ada. Nggak sempet waktu itu. Udah nih turun, gua turun itu kan emang ada warung tuh. Kita balik lagi ke pos pertama nih Kang. Oh, balik lagi ke pos yang tadi, yang kita pertama. nyampe tadi tuh. Udah di situ ada warung. Karena kita capek, kita selonjoran dulu nih di warung nih. Ya kan sambil mesen Indomie, mie instan lagi sama kopi lagi. Sama kopi lagi. Emang kalau anak gunung itu doang. Kenapa ya Kang? Hah? Kenapa? Biar gampang aja kali. Biar gampang aja. Biar apa yang nggak ada duit? Gampang sama nggak ada duit beda tipis kan? Beda tipis lah. Gitu. Pengiritan. Kayak kita kan transport aja udah lumayan, Bang. Iya bener. Iya. Kalau zaman dulu tuh Jalan. lumayan. Makan Indomie aja deh seneng banget sih. PT 30 ribuan kan? Iya. Paling juga. Itu buat nyewa angkot doang. Iya. Bekal bawa sendiri. Iya. Udah tuh Kang, yang nyampe warung nih, beres-beres, mandi, karena emang di situ ada kayak kali gitu kan. Mandi di situ. Masih sore ya? Masih jam 5-an kita sampai, pas banget jam 5 kita mandi di situ mandi. Udah beres-beres semua, udah kelar nih makan, ngopi, ngerokok. Rebahan ya. Udah kelar nih. Kita nggak tuh. Maghrib posisinya. Maghrib. Bilang maghrib. Betul, maghrib main gitar nih. Ya enggak? Pas adzan maghrib main gitar. Iya. Di gunung. Gunung Salak lagi. Iya. Habis capek lagi. Iya, itu dia kan. Terus. Jadi nih cewek kan ada 2 nih. Sebutnya yang satu Mawar, satu Melati nih. Tadi si Inul. Oh iya beda. Inul ada, temen gue Inul. Oh. Itu tapi cowok. Oh gitu. Lain cewek. Cowok. Inul nih cowok. Si Mawar dan si Melati. Ya, si Melati. Nah, si Mawar ini nongkrongnya deket yang cowok-cowok nih. Jadi emang jaraknya sih sebenarnya nggak jauh ya. Berarti di 1 meter lah. di saung itulah ya. 1,5 meter lah pokoknya dari kita nongkrong. Nah, si Melati ini depan tuh cewek, si Mawar. Depan si Melati dan si Mawar gitu ya. Nah, kita main gitar nih. Main gitar maghrib. Iya kan? Nah, jangan si Mawar ini ngeliat si Melati ini, itu kayak ada bayangan di belakangnya kan. Belakang si Mawar. Si Melati. Berarti yang lihat si Mawar. Si Mawar kan? Iya. Tuh dia si Mawar ngelihat bayangan. Ada di belakang si Melati. Iya, betul. Jadi si bayangan apa tuh? Gelap Kang.
pokoknya gede, hitam gitu kan. Kelihatan kayak mau negrep tuh si melati. Kayak Mau negrep gitu ya. brek gitu. Pokoknya bayangan gitu. Bayangan kayak hitam asap gede gitulah. gitu. Modelnya asap tapi hitam Iya. katanya. Nah si Mawar ini nyolek temen gua nih, si Bancet, bukan kodok nih. Cike kali. Kalau Bancet kan anaknya kodok. Iya. Pasti masih family lah. Encu mah nyamuk ya. Kebong. Ya cebong maksud gua. Udah nih, dia nyolek di Bancet. Nyolek Bancet, dia bilang ada bayangan. Terus bunyi nggak Bancetnya? Udah nih, ganggu cerita dulu. Ayo. Belum nyampe nih. Seremnya belum dapat. Belum dapat. Masalahnya belum malam. Udah tuh kan, nyolek di Bancet narik si melati. Iya. Narik, takut ditegrep, narik. Karena si Bancet juga ngelihat kali ya. Baru tuh, gue bilang ada apa nih lo, sampai narik-narik gue gituin kan. Udah ntar gue ceritain gitu ya. Gak langsung bilang dia. Gak langsung bilang. Katanya sih pas ditarik asapnya hilang. Nah bayangan itu hilang, kayak asap rokok jadi hilang bes. Ya. Gitu kan. Hilang ya gitu. Hilang gitu aja. Udah kelar itu, udah nih di warung udah selesai lah, udah beres-beres, dia udah cerita. Berarti juga. si bayangan itu nggak sempet negrep ya? Nggak sempet kan. Karena keburu ditarik. Iya, terus melatinya. Gitu baca-baca juga kita. Sebisanya kita baca lah pokoknya mau baca koran. Iya. Baca-baca yang kita apal pokoknya kita baca dah pokoknya dah. Udah nih, udah selesai. Gue bingung juga nih sama teman-teman gue. Dia punya tenda, tapi nggak dipakai. Nggak dipakai maksudnya? Nggak dipakai buat ngecamp. Jadi kita tuh tidurnya cuman bawa-bawa doang gitu. Iya. Bingung kan? Ngapain makanya? Kalau cuman buat tektok doang kan nggak usah bawa tenda. Iya. Jadi gue beratin doang. Tidurnya itu di saung Kang. Jadi di pos itu, di pos yang gue bilang pos 1 itu. Di pos kita tidurnya di pos itu. Jadi pos 1 itu di saung itu. Ada saung, tidur di situ. Tidur di situ rame-rame. Berarti bermalam juga di situ. Bermalam juga di situ. Nah, ini baru nih. Ini. Ayo malamnya. Ini posisinya kan warung tutup nih. Gue nggak tahu itu warung mana, gue nggak tahu dah. Jangan-jangan itu juga warung apaan lagi Bang? Bisa jadi. Kayak di film Susana itu yang dikasihnya cacing padahal Indomie gitu. Indomie taunya cacing maksud gua. Instan. Oh iya, instan. Udah nih. Ini malam nih Kang. Ini posisinya udah malam nih. Kita tidur di saung. Udah di saung. Jadi mutusin nginep di situ aja gitu ya. Mutusin kita tuh tidur di saung. Padahal bawa tenda tapi nggak bikin tenda. Nggak dipakai. Gue nggak tahu kenapa ya. Bingung juga ya. Aneh juga. Mungkin karena ada saung aja sih. Iya, simple. Iya. Jadi nggak bocor juga gitu kan. Kalau tenda bocor, keder. Iya. Dan nih Kang, singkat cerita, bermalam di saung, stok makanan habis nih. Stok makanan habis, sisa beras. Indomie itu ada di bawah. Ya, di mobil. Minstannya ada di mobil. Si angkotnya ada di bawah. Gak ikut si supirnya. Naik ke atas. Mau mobil. Jadi tuh temen gua ngambil yang tahu jalan. Buru-buru ngambil ke bawah buat ngambil mintan. Ngambil mintan 2 orang. Si Inul sama si Bendot. Udah nggak ada warung tuh. Udah nggak ada warung. Bendot bukan kambing nih Kang. Temen gua. Iya, Bendot itu kan. Temen gua binatang Kang semuanya. Iya, Bancet, Bendot, apalagi sih. Cuman panggilannya doang binatang ini. Gue juga bingung. Makanya disamperin monyet. Iya, bisa jadi mau nimbrung. Iya. Banyak temennya. Jadi dia turun duluan nih. Cuman kan naik. Gimana? Makanya gue bilang nih yang cewek 2 kan di saung nih, kelaparan kan. Udah lapar. Berarti tinggal 6 orang tuh. 7 dong. 7 orang ya. 7 orang masih di atas kan. Nah, gue nyusul nih sama oplet. Ini bukan kendaraan nih. Bukan bemo ya. Oplet. Aneh aja nih namanya. Bingung. Tahu. Nama panggilan, nama panggung yang asik gitu. Nama panggungnya lucu-lucu sih. Iya. Gue oplet nyusulin nih si Bendot sama si Inul. Iya. Gue telusurin. Gue nyasar Kang.
Itu kayak gue nggak harusnya kan. Karena kondisi malam juga kali ya. Bisa jadi karena Jadi sekitar jam berapaan itu? Itu jam 7 jam 8 aja udah gelap banget kan. Emang nggak ada lampunya sih. Iya. Jadi pokoknya gue inget banget itu patokan jalan kita lu turun ke bawah itu yang ilegal itu nggak jauh dari pos. Gue lewatin itu cuman nggak ketemu Kang. Udah jarak 1 kilo lebih gue jalan tuh turun bawah tuh nggak ketemu Kang. Gue udah pegangan aja berdua nih kayak orang pacaran. Pegang payung karena hujan juga. Waduh, seru banget, romantis dah berduaan dah. Itu kalau udah cewek mah udah gue cipokin nih. Jadi gue berdua nih turun nih ke bawah nih, nggak ketemu itu jalur. Berarti nggak bisa ketemu si siapa yang 2 orang tadi? Si Bendot sama si Ino nggak ketemu Kang. Jalurnya itu nggak ada. Gue nggak ngeliat. Nah si Oplet ini juga nggak ngeliat nih. Terus kesasar kemana itu? Sampai ujung dah. Dan sampai gue lihat itu ada tenda yang ngecamp di jalan situ. Tenda orang lain. Ketemu di situ. Dia juga manggil kan. Gue kira gue agak ngeri juga kan karena udah malam kan. Bos. Sebisa mungkin lah gue baca yang gue hafal doang dah. Itu negor tuh kan. Mas ini jarak ke sana masih jauh nggak? Dia bilang, dia nanya pos. Masih jauh nggak? Lumayan gue bilang. Lumayan. Itu juga mau turun nih nyari teman saya. Gue gituin. Oh ya udah gini udah selesai ngobrol-ngobrol. Gue sama Oplet buat mutusin balik lagi. Gue bilang nih kalau misalkan kita terusin lagi ngerinya nyasar lebih jauh gitu kan. Gue balik lagi ke Saung, ke pos 1 tadi tuh ke Saung. Gue di situ gue bilang sama Oplet, ini kok 2 orang ini nggak balik-balik nih. Nggak balik-balik 2 orang ini. Ditungguin tapi. Iya ditungguin nggak balik-balik. Gua sama Opet bertiga kalau nggak salah sama siapa lagi gitu. Turun lagi penasaran gitu. Turun lagi. Gue ngeliat tuh jalur. Akhirnya gue ngeliat tuh jalur. Emang nggak jauh kan. Baru gue ngeliat tuh kan. Ketemu jalurnya. Jalur gue ketemu. Pas gue turun muter ke jalur bawah itu muter-muter kan. Muter-muter nggak sampai bawah. Kenapa? Itu dia, gue bingung. Jadi kayak linglung gitu. Iya betul. Kayak ada halu. Kalau kata orang dulu setan keder. Jadi kita dibikin keder tuh. Jadi di situ gua mau Oplet sama temen gua tuh satu lagi nancepin berapa putaran itu? Lumayan nih Kang. Temen gua udah di bawah, udah ngeliat gua sama temen-temen gua di atas, udah lambai-lambai. Tapi masih muter-muter aja. Masih muter-muter aja. Aneh juga ya. Kan? Udah tuh. Udah nancepin ini pisau. Bret, nandain. Nemu lagi ke pisau lagi. Gue baca-baca di situ akhirnya setelah gue baca-baca nyampe tuh ke bawah. Alhamdulillahnya tembus ke bawah. Itu yang pertama tuh kejadian tuh kan. Jadi yang jelas sih harus ingat aja. Bener. Jadi buat lo semua nih harus apal-apal Al-Quran dah lu. Nah itu. Buat baca-baca, buat pegangan lu juga cuy. Betul. Iya. Udah nih. Yo. Jadi temu tuh udah temu di bawah. Gue bilang lu gila nih orang nih. Kalau gak ditungguin udah lama-lama gitu. Dia malah makan di warung warga situ. Kan di situ ada warga yang jualan juga. Makan di situ, orang yang lain nungguin di atas dia makan kan. Gak solider dong gitu. Bener. Gue bilang parah nih orang ini. Udah lah, udah nggak usah mikirin perpanjang udahlah, udah naik bareng-bareng tuh bawa Indomie segala macem kan. Naik ke atas, udah kelar. Posisi jam 9 jam 10 malam kalau nggak salah, gue inget banget. Kalau nggak salah ya, pokoknya malam dah pokoknya. Nah jatah gue masak nasi sama mie instan nih, ini kan buat yang lain. Ya buat yang lain tuh, gue masak nasi. Lu nggak ikut makan juga di bawah? Gue nggak ikut makan karena emang gue kesian yang di atas. Siap. Kan? Gue kelamaan nanti ya, kasihan ya. Iya. Ini paling serem nih Kang. Serius, ini paling serem. Apa? Gue lagi masak nasi sama Indomie nih. Gue berdua, emang gue berduaan mulu nih. Lu jangan gitu nih. Horor nih. Ya makanya ini ya. Bulu apa? Bulu ketek ini. Lanjut nih. Gue masak Indomie sama beras nih. Di situ udah lagi enak-enak masak nih. Gue orang iseng, emang gue orang iseng. Isengnya itu bukan iseng apa ya? Gue orang penasaran. Gue senterin sekeliling tuh Kang. Ya pokoknya kayak ngontrol gitu. Iya, gue kelilingin center gitu kan. Sekelebetan itu kayak bisa dibilang kayak kuntilanak gitu Kang. Kuntilanak jauh.
Jauh, posisinya emang jauh. Iya, rambut itu Panjang, panjang. baju putih gitu kan. Jahitnya di panjang. mana ya? Di dekat pohon, samping pohon. Enggak, dia ngejahit bajunya di mana? Mau ikut 17-an dong. Udah nih. Jadi kayak kelihatan kayak kuntilanak gitu di belakang pohon. Ya kan? Gua senter nih. Ya. Gua bilang, gua colek oplet. Gua ngeliat nih, gua gituin kan. Lihat apaan lu? Kuntilanak. Gimana nih? Gua senterin lagi nih. Tuh, lihat enggak? Iya, jangan disenter lagi kata dia. Oh, bener ada kata dia. Ada. Oh. Gua turunin senter, ya kan? Saking gue penasaran nih, gue orangnya mau penasaran sih kan. Iya. Gue senter lagi tuh. Kita berdua udah ketakutan, gue senter lagi. Makin deket tuh kan. Nyamperin. Set. Makin takut dong. Set, bukan makin takut lagi, tapi kita berani-beraniin tuh berdua. Sampai ngompol nggak? Terus udah tuh, makin deket. Kedua kali nih, ini 2 kali ya. Ketiga kali gue bilang pas kedua kalinya itu mau plet makin deket, gue bilang jangan disenter lagi gitu deh. Ya udah, gue ini kan gue nggak senter. Biarin aja. Ketiga kali emang gue orangnya penasaran orangnya kan. Pengen lagi. Gue senter lagi nih Kang. Deket banget Kang. Itu gue Di depan mata lah. hitungannya bisa 2 meter lah. 2 meter di gue itu deket banget, kelihatan jelas banget. Shit. Kabur gue. Itu nasi tumpah cuy. Kesenggol. Gak jadi pada makan. Tumpah. Gue lari, gue tomprok semuanya tuh yang ada di saung. Waduh, semua tuh pada panik kan. Yeah. Gue bilang, gue mau oplet ngeliat gini. Pas gue senter bareng-bareng, hilang. Itu nggak ada. Berarti yang lihat lu doang sama si oplet ya? Iya, berdua doang tuh Kang. Yeah. Tuh asli. Itu parah dah, gue bilang dah. Itu pengalaman gue di Gunung Salak yang menurut gue horor banget sih. Berarti mistis banget ya, apa namanya? Jadi horor. Aduh, merinding nih Kang, sumpah. Gila. Yang mana bulunya? Bulu ketek. Jadi menurut gue itu pengalaman gue yang serem lah waktu zaman gue SMA. Jadi buat lu semua kayak lo yang mau ke gunung jangan lewat jalur yang ilegal lah. Ya mungkin pertama itu jangan lewat jalur ilegal. Keduanya apa ya? Jangan terlalu sok lah. Bener. Kalau naik gunung itu harus permisi lah. Gua mah kagak takut apa-apa misalkan. Apaan sih, ada setan, ada apa. Iya, jadi harus saling menghargai lah. Betul, pengalaman gue ini buat pelajaran juga ke kalian semua nih. Jadi harus ikutin yang udah diatur lah ya, yang udah ada peraturan nih. Mending kalau nggak nyasar atau nggak kehabisan bahan makanan. Iya, benar. Ya mungkin segitu dulu video dari gua. Ketemu lagi di video gua berikutnya yang pastinya lebih seru lagi ya Kang. Iya betul. Atau enggak mungkin ada teman-teman yang mau berbagi cerita mistisnya gitu. Kalian bisa komen di kolom komentar atau kalian bisa DM di Instagram gua di guntur_bast bas ya, atau di Valva channel. Masih ada? Masih. Oke. Oke. Pokoknya kalian jangan lupa follow Instagram gua, nanti gua taruh di deskripsi, oke? Ketemu lagi di video gua berikutnya. See you dan dadah.